Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'al quluba wal arwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah ra'idis salam wa qaidi harkatil islah wa ala alihi wa sahbihi rumuzil wala wal kifah amma ba'd. Nastaftihu kalimatai bi asma wa atara syukri wa takdiri ikafatil hudur ala ru'usihim sufufal ulama wal habaib al ajilla surujil ummah wa hamilu risadid da'watil islamiyah ala al aktaf amta'ana Allah bituli hayatihim wa adama fadlahum duhran lil muslimin ala wajhil khusus syekhana wa hababana al muwaqqar daifana al mubajjal الداعي إلى الله ورسوله الحبيب عبد القادر الجيلاني بن الحبيب محمد مهدي بن عبد الله بن عمر الشاطري حفظه الله ورعاه وعدامه وعزه آمين يا رب العالمين الذي جاء من بلدة مروسة تريم حضرموت وهو من سلالة شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري أهلا وسهلا بحضوركم نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول وكنت بين أيديكم بالنيابة عن سيد الوالد الحبيب عمر بن عبد الله بن صالح السقاف لأتقدم إليكم بأبلغ الشكر على حسن تعاونكم في إنجاح هذا النشاط الخيري وهو مناسبة شهرية مجلس مولد والتعليم روضة السلف إندونيسيا تحت الرعاية سيد الوالد الحبيب عمر بن عبد الله بن صالح السقاف أمتعنا الله بطول حياتهم الشريفة آمين. وأخيرا نستسمحكم على التقصير في أداء ما يجب علينا من الترحيب وهذا ما يسعنا تنفيذه وتقديمه لكم وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami berdiri di atas ini niabah sebagai wakil dari sahibul hajah atau sahibul wilayah sahibul Al-Habib Umar bin Abdullah bin Salih As-Segaf untuk menyampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menghadiri rutinan Majlis Maulid wa Ta'lim Raudatus Salaf Indonesia sekaligus haul yang keempat Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Mudah-mudahan yang kita menghadiri ini mudah-mudahan kita tidak pulang dari tempat ini, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari sahibul haul Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada sesuatu yang kurang dari tempat maupun dari makanan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami Al-Fakir akan membacakan manaqib Sultanul Ilim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau Al-Habib As-Sayyid Al-Allam Al-Faqih Al-Musnid Al-Murabbi Ad-Da'i ilallah Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri Al-Husaini Al-Hadrami At-Tarimi. Beliau lahir di kota Tarim pada tahun 1357 Hijriah di Hadramut, Yaman. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang baik pada masa yang dipenuhi oleh orang-orang yang saleh dan para ahli ilmu dalam berbagai bidang keilmuan. Beliau menimba ilmu dari murid-murid termuka ayahnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri yang merupakan guru para ulama di Hadramut, yaitu di Pondok Rubat Tarim yang terkenal. Dan termasuk guru-guru beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri yaitu Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, Al-Habib Allamah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, Al-Habib Al-Arif Billah Ja'far bin Ahmad Ali Drus. Al-Habib Salim juga belajar
dari saudara-saudaranya yang mulia, yaitu Al-Habib Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Syatiri, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Umar Syatiri, dan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semuanya, dan masih banyak guru-guru beliau yang lainnya. Kemudian beliau berpindah ke kota Mekah pada tahun 1376 Hijriah untuk mendalami ilmu-ilmu agama, dan beliau menetap di sana selama 4 tahun. Beliau menimba ilmu dari ulama Makkah Al-Mukarramah yang terkemuka pada saat itu, dan yang terkenal di antara mereka adalah As-Sayyid Al-Allamah Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani yang sangat ditekuni oleh Al-Habib Salim. Dan beliau menulis banyak sekali pelajaran dari As-Sayyid Alwi mengenai ilmu tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Habib Salim meluangkan diri dan waktunya untuk melayani para penuntut ilmu. Sebab itulah beliau memiliki murid yang tak terhingga, baik di negara Yaman maupun di luar Yaman. Di antaranya adalah As-Sayyid Al-Allamah Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan As-Sayyid Al-Allamah Husain bin Muhammad Al-Haddad serta saudara-saudaranya, dan As-Sayyid Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan banyak yang lainnya. Setelah belajar di kota Mekah, beliau kembali ke negaranya pada tahun 1381 Hijriah untuk menyebarkan ilmu agama dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kesibukan beliau semakin bertambah dalam mengajar juga berdakwah di berbagai sekolahan dan masjid, serta antusias masyarakat kepada beliau juga semakin bertambah. Di saat itulah kelompok sekutu komunis mulai mencegah dan berusaha menghentikan dakwah Al-Habib Salim, yang mana kelompok komunis ini memulai menguasai Yaman dan Utara pada tahun 1967 Masehi. Tentunya aktivitas Al-Habib Salim sangatlah bertentangan dengan landasan pemikiran komunis. Mereka pun tak mendapatkan cara untuk mencegah dakwah Al-Habib Salim secara resmi, sehingga mereka beralih mencari cara untuk tidak langsung untuk menghentikan langkah Al-Habib Salim, yaitu dengan berusaha membunuhnya. Usaha mereka untuk membunuh Al-Habib Salim tepatnya setelah sholat Isya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyelamatkan beliau. Saat itu beliau keluar dari Masjid Aban di kota Aden, lalu datanglah sebuah mobil yang menabraknya dari belakang, padahal saat itu Al-Habib Salim sedang menunggu mobil yang akan mengangkutnya. Maka setelah ditabrak, beliau pun tergeletak di atas trotoar dan langsung dikerumuni banyak orang, dan Allah masih menyelamatkan nyawa beliau dari musibah ini. Beliau mengalami keretakan tulang yang mengharuskannya untuk tinggal beberapa lama di rumah sakit untuk penyembuhannya. Pada masa itu Al-Habib Salim merasakan banyak kesedihan dan menghadapi banyak rintangan yang berasal dari kelompok sekutu komunis. Di antaranya beliau sempat dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa pada tahun 1400 Hijriah dengan masa tahanan kurang lebih selama 9 bulan 15 hari. Pada awalnya beliau ditahan di kota Aden, dan setelah lama di penjara, pada siang hari Senin beliau di bulan Dzulhijjah tahun 1400 Hijriah bertepatan dengan tahun 1981 Masehi, beliau dikeluarkan menuju bandara kota Siwun untuk pindah ke penjara Amidud Daulah kota Siwun. Beliau menetap di sana sampai awal bulan Rajab tahun 1401 Hijriah, dan setelah lama disiksa serta dihajar, bahkan diletakkan di dalam sel bawah tanah yang berukuran kecil, sempit dan tak manusiawi, serta beliau dipindahkan ke penjara Al-Munawwarah kota Mukalla. Tidaklah ada yang berbuat jahat kepada Al-Habib Salim, melainkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang bertujuan untuk membungkam suara Al-Habib Salim dan menghentikan aktivitas dakwahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun-tahun yang telah berlalu tersebut dialah masa yang paling gelap dan menyedihkan dalam sejarah negara Yaman Utara, karena pada saat itu para ulama serta orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dibunuh dan digeret sampai mati dengan mengikat kedua kaki orang alim yang diinginkan di atas tanah dan menghubungkan tali ikatannya ke mobil,
lalu menyeret orang alim tersebut dengan mobil sampai mati. Selain itu mereka pun juga menculik dan membawa kabur para ulama untuk disiksa. Dan pada masa itu juga seluruh ribat, pondok, ma'had, sekolah agama ditutup oleh para komunis. Beliau telah pergi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ilmu ke beberapa negara Islam. Di antaranya berbagai wilayah di Yaman, Mekah, Madinah, Teluk Persia, Jazirah Arab, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Sri Lanka, Afrika, dan negara-negara lainnya. Sehingga banyak orang yang mendapat manfaat dari dakwah beliau. Semua itu disebabkan sifat Habib Salim yang benar-benar ikhlas dan keilmuan beliau yang sangat luas, serta penjelasan yang mudah dipahami dalam menyampaikan ceramah ataupun pelajaran. Juga ketawaduan beliau kepada semua kalangan, dan juga termasuk dia sangat dermawan kepada orang-orang fakir miskin, sampai-sampai dia setiap hari, setiap pagi dan sore berdatangan para orang-orang yang fakir miskin untuk mendapatkan bagian dari mereka. Dari itu Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Dan sampai-sampai pernah diceritakan bahwa ketika Al-Habib Salim bin Abdullah bin Syatiri setelah berceramah di kota atau di tempat yang lainnya, para orang-orang yang lainnya sudah menunggu di bawah untuk mendapatkan bagian masing-masing, yaitu diberi hadiah kepada mereka sebesar antara uang 50.000 sampai 100.000. Kabar gembira untuk Habib Salim dan pujian dari guru-guru beliau. Apa yang dikatakan oleh Al-Arif Billah Habib Ja'far bin Ahmad Ali Drus dan Syekh Al-Allamah Mahfud bin Salim bin Uthman, serta guru-guru Al-Habib Salim lainnya yang telah menjumpai ayah beliau, yaitu Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Mereka mengatakan, kami mendengar Al-Habib Abdullah Syatiri berkata, sesungguhnya anakku yang bernama Salim akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia akan menjadi sultanul ilm. Begitulah yang telah kami dengar dari orang-orang yang terpercaya, bahwa Al-Habib Syekh Mahfud bin Utsman telah mendengar Al-Habib Abdullah Asy-Syadili berkata, anak-anakku semuanya adalah wali-wali Allah yang diberkahi. Hanya saja anakku yang bernama Salim, dia akan mengungguli semua saudara-saudaranya, baik dalam hal zahir maupun batin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya, lalu dia akan menjadi sultanul ilm. Sungguh sangat beruntung orang yang dapat menghadiri majlisnya Nabi Muhammad SAW. Pada awal kelahirannya beliau diberi nama Umar, namun beliau sering sakit sehingga ayahnya pun pergi ke makaman Zambal untuk menziarahi para salafus saleh dengan niat agar anaknya mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Lalu tatkala sampai di hadapan makam Al-Habib Abdullah bin Ayyub Al-Haddad sahib ratib, ayah beliau tertidur dan bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Haddad memerintahkan untuk mengganti nama anaknya yang sakit menjadi Salim, yang berarti orang yang selamat, semata mengharap agar anak tersebut mendapat keselamatan. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak itu telah selamat dari berbagai mara bahaya yang dihadapinya, terlebih lagi pada masa komunis yang sangat kejam. Sebagaimana telah kami sebutkan tadi, sebagian kesedihan dan penderitaan yang beliau alami pada masa itu. Telah kami dengar dari orang-orang yang terpercaya bahwa ibu Al-Habib Salim, yaitu Al-Hubabah Ruqayyah binti Al-Habib Muhammad bin Hasan Maula Aidid, yang dijuluki Al-Hubabah Aidiyah, tatkala Al-Habib Salim sibuk menuntut ilmu di kota Mekah Al-Mukarramah, sehingga beliau tidak sempat bekerja untuk mengais rezeki. Ibunya pun menegurnya dan tidak setuju atas sikap Al-Habib Salim yang melupakan perkara duniawi. Maka tak lama kemudian Al-Hubabah Ruqayyah bermimpi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menegurnya atas sikapnya terhadap anaknya yang sibuk menuntut ilmu. Dalam mimpi tersebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah justru memuji Al-Habib Salim beserta kakaknya Al-Habib Hasan. Beliau radhiyallahu anhu berkata kepada Al-Hubabah Ruqayyah, bagaimana engkau tidak suka dan tidak setuju tatkala anakmu Salim sibuk menuntut ilmu dan lupa akan perkara duniawi, sedangkan ayahnya telah memberi kabar gembira bahwa ia menjadi akan sultanul ilm. Al-Hubabah Ruqayyah bercerita mimpi tersebut kepada Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin. Maka beliau menanggapi kelak anakmu Salim akan memiliki pangkat yang besar
Maka sejak itulah pemikiran Al-Hubabah Ruqayyah berubah dan selalu mendukung serta memberi semangat kepada Al-Habib Salim untuk menuntut ilmu. Ketika awal mula Al-Habib Salim menyebarkan dakwah, beliau sering bermimpi salafus saleh memberikan kabar gembira kepada beliau atas kesuksesan, taufik dan manfaat yang didapat maupun yang diberikan oleh Habib Salim. Di antaranya beliau bermimpi Sultanul Mala Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Ali Drus meludah ke mulutnya, sebagaimana mimpi itu terjadi juga kepada gurunya Al-Habib Alwi bin Syihabuddin. Kala itu beliau bermimpi Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali Drus meludahi mulutnya di saat beliau diperintah oleh gurunya Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri untuk tampil di pengajian Rubat Tarim. Kabar yang telah kami dengar dari beberapa sesepuh yang dapat dipercaya bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah mengutus seorang laki-laki soleh untuk menemui Al-Habib Salim. Maka Nabi Khidir berkata kepada lelaki tersebut, sampaikan salamku kepada Al-Habib Salim dan berilah ia kabar gembira bahwa ia akan mewarisi kedudukan ayahnya dan Rubat akan berkembang pesat dengan ilmu serta murid yang sangat banyak. Dan yang terakhir kami dengar dari salah satu murid yang soleh yang datang ke kota Tarim. Murid tersebut buta dan memiliki jenggot yang lebat. Ia berasal dari Suriah. Murid yang soleh ini memiliki istri solihah yang bermimpi Nabi Muhammad SAW berada di bukit makam Nabi Hud alaihissalam. Wanita tersebut sering bermimpi Nabi Muhammad SAW dan dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW sering berwajah para habaib. Di antaranya ia adalah berwajah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Maka apa yang dikatakan oleh kakak Al-Habib Salim, Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, yang mana beliau berkata bahwa adiknya yang bernama Salim lebih banyak ibadah daripada beliau. Lebih dari 3 tahun setelah wafatnya, Al-Habib Salim berpindah dari tempat Tarim Hadramut ke kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah untuk menjalani beberapa tahap pengobatan, operasi atas sakit yang dideritanya sejak lama. Namun beliau dengan tegar menahan seluruh rasa sakit tersebut dengan penuh kesabaran dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayatnya, semangat Al-Habib Salim untuk beribadah, membaca Al-Qur'an dan melakukan salat sunnah justru semakin bertambah. Meski di atas kursi roda dan kasur, beliau juga masih menghadiri beberapa acara penting di sana dan melaksanakan ibadah haji, umrah serta berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi yang seperti itu juga, Al-Habib Salim masih mau menerima kunjungan para tamu yang berdatangan dari berbagai kota dan negara untuk sekadar menjenguk beliau maupun meminta doa serta barokah dari beliau. Dan pada malam Sabtu tanggal 30 Jumadil Ula yang bertepatan dengan 16 Februari 2018 Masehi, Al-Habib Salim berpulang ke rahmatullah setelah menjalani operasi di salah satu rumah sakit di kota Jeddah, Saudi Arabia. Dan pada esok harinya jasad beliau dipindahkan ke kota Mekah untuk disolatkan ke Masjidil Haram. Datanglah berduyun manusia dari berbagai macam golongan dan daerah, baik itu para ulama, habaib, masyayikh, para muhibbin, jamaah umrah maupun masyarakat umum yang mengenal Habib Salim untuk ikut serta mensolatkan dan menghadiri prosesi pemakaman beliau di pemakaman Ma'la di kota Mekah yang berdekatan dengan makam Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, serta berdekatan dengan makam guru beliau Al-Allamah Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya di alam barzah dan akhirat, dan kelak Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya bersama mereka di surga firdaus yang tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Itu adalah sedikit dari manaqib Al-Habib Salim bin Abdullah bin Syadri. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada umumnya para hadirin hadirat. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.